ini sampai hari ini kesehatannya membaik, dan 31 dokter yang tangani dia langsung dari pertama kemarin kita cek ternyata semua negatif. Ini yang perlu kita mensyukuri. Dan langkah-langkah yang saya telah ambil sudah banyak, langkah-langkah termasuk maklumat dan sebagainya. Saya juga sudah memberikan himbauan kepada masyarakat Maluku yang ada di perantauan untuk tidak pulang kampung kalau mereka betul-betul sayang kepada keluarga mereka dan masyarakat Maluku. Karena dengan adanya virus yang mematikan ini, biasanya dia masuk dari luar negeri atau dari daerah-daerah yang masuk ke daerah lain. Saya menghimbau kepada masyarakat Maluku yang ada di perantauan, urungkan niat untuk pulang. Yang penting di rumah masing-masing di perantauan sana dan ikuti apa petunjuk dan apa aturan-aturan yang ada di lingkungannya, dan peraturan pemerintah ditaati dengan baik, termasuk masyarakat yang ada di Maluku. Saya lihat wartawan-wartawan ini, saya lihat masyarakat Maluku belum sadar betul bahwa bahaya corona ini luar biasa mematikan. Sudah tembus 210 negara yang telah terjangkit virus COVID-19. Saya minta ini mobil-mobil, tolong Pak Kapolda dioperasi. Nanti bagaimana cara penanganannya, kita tinggal menunggu perintah dari Pak Presiden, dan Pak Presiden mengatakan kepada kita semua kepala daerah, tolong dibatasi semua. Nanti kalau memang betul-betul kita lockdown untuk daerah Provinsi Maluku ini, bukan lockdown dari luar tapi lockdown untuk kita masyarakat di dalam ini, tentu ada kebijakan dari pemerintah untuk orang-orang susah, miskin, terutama tukang ojek, supir angkot, tukang beca, dan pegawai yang ada di perhotelan, toko-toko. Itu akan kita memberi santunan beberapa bulan ke depan dengan hitung per hari atau mungkin 50 perak, 50.000 atau 100.000. Ini kita tinggal tunggu perintah, dan saya sudah perintahkan kepada seluruh pada sekda dan seluruh OPD, ada proyek-proyek yang tidak signifikan dan tidak itu kita batasi, sehingga persediaan kita dalam rangka menjamin masyarakat Maluku aman dari COVID-19 dan bisa makan, kita siapkan semua. Nanti saya sudah berbicara dengan Sekda, saya akan menyiapkan sekitar 50 sampai 100 miliar untuk masalah COVID. Tidak ada alasan untuk itu. Jadi kalau ada proyek-proyek yang tidak perlu kita hentikan dan kita tidak perlu jalankan itu, karena kita takut jangan sampai proyek yang kita utamakan tapi masyarakat kita yang nanti menjadi susah. Saya tidak mau dan saya tidak mau berisiko. Saya sudah maklumat saya kemarin dan saya sudah jalankan. Kemarin kapal dari Jakarta, Sulawesi, Surabaya mampir di sini, ada 400 hampir 500 penumpang, dan saya telah isolasi 116 orang, termasuk orang Perancis 1 orang bule, di diklat sama diklat pertanian dan agama, diklat keagamaan. Ada 116 sesuai dengan maklumat saya bagi masyarakat yang orang Maluku
kita isolasi di rumah asal dia menunjukkan KTP. Namun kalau KTP-nya KTP luar, pasti kita isolasi. Dan kita tidak lockdown. Jangan lagi ada wartawan bicara Maluku lockdown kata gubernur, itu nggak benar ya. Ini kabarnya saya sudah bicara dengan Mendagri, kabarnya saya ditegur sama Kapolri masalah lockdown Maluku ini. Tanya sama Pak Kapolda. Jangan kalian aneh-aneh lah. Pokoknya sekarang kita ini lagi capek, lagi betul-betul berusaha untuk COVID-19 ini kalian bikin apa ini yang aneh-aneh, padahal isi dalamnya tetap sama. Tapi itu yang kita sayangkan. Saya tidak marah, tapi sudahlah, cukuplah hoax itu. Saya berdoa mudah-mudahan orang-orang yang selalu tidak menghargai pekerjaan orang lain itu dilindungi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Besar, pelepasan kendaraan sinergitas pemerintah Provinsi Maluku dengan TNI dan Polri dalam upaya penyemprotan terhadap COVID-19 di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon, secara resmi saya lepas. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Identitas penyemprotan TNI Polri dan Provinsi Maluku saya lepaskan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi warga masyarakat Kota Ambon yang kami hormati. Kami dari Kepolisian Daerah Maluku bersama Kodam 16 Patimura akan membacakan maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 garing angka Romawi 3 garing 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja perintah kita ikuti. Di samping itu kita harus punya inovasi-inovasi untuk bagaimana caranya membatasi yang masuk dan keluar. Dan saya sudah perintahkan semua ASN, tidak ada satupun yang berangkat ke Jakarta, urusan apapun tidak ada. Tidak ada yang kata origin dan tidak ada kata OPD saya harus keluar dari daerah Maluku. Dan ASN tidak ada, saya tidak izinkan. Saya minta masyarakat juga harus patuh ini. Ini cuma kita sabar, kita patuhi aja aturan, kita isolasi diri sendiri di rumah dengan tidak banyak keluar, itu sudah membantu kita punya keluarga.
Dan ingat, ketika kalian dinyatakan positif corona, hari itu juga kalian berpisah dengan keluarga kalian. Udah pasti. Berpisah untuk selama-lamanya. Begitu kalian dinyatakan dead kasus corona, langsung dibungkus plastik, langsung ditanam. Itu tidak ada urusan dengan keluarga. Jadi itu sayang diri kalian, masing-masing sayang keluarga kalian. Pakailah masker. Kalau nggak ada masker, apalah celana dalam untuk juga bisa. Soalnya saya lihat di medsos itu celana dalam digulung-gulung di situ bisa. Ya, jadi saya saran dan saya ingatkan kepada seluruh masyarakat. Saya sayang sama masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon. Semua apa yang dibicara Kapolda kepada saya, Pangdam, semua Forkopimda yang bicara kepada saya, apa saja saya bilang saya dukung 1000% dan saya dukung penuh. Kalau itu menyangkut dengan masalah dana anggaran, saya bantu. Saya tidak ini. Saya selama ini juga dengan Pak Wali Kota, karena provinsi itu berada di Kota Ambon, saya sama Wali Kota ini tidak pernah juga kalau ada apa-apa kita sharing. Saya tidak mau Ambon ini jelek. Saya juga banyak tanam pohon di sini. Tabobuya itu saya banyak tanam, saya beli di Surabaya, saya tanam. Membantu Ambon juga ini tanam Tabobuya. Saya membantu Wali Kota Ambon. Saya nggak mau Wali Kota Ambon jalan sendiri, padahal kita ada berkedudukannya di Ambon. Ini semua kebakaran apa segala macam, saya suruh Pak Wali Kota atur yang betul, koordinasi dengan kita apa yang harus kita selesaikan. Pak Gub, Ya? kegiatan ini tidak Ambon sentrik saja, apakah mungkin ada instruksi ke kabupaten kota lainnya? Ini kita instruksi, terutama Polri. Kita harus bangga bahwa penyiraman ini mulai dari Maluku. Dari Maluku, sekarang sudah di seluruh Indonesia, perintah dan Korbrimob. Dan kita kirim bagaimana kita melaksanakan penyiraman ini udah beberapa minggu lalu, dan ini ditiru oleh seluruh Indonesia, terutama Brimob dan Polri. Kita punya KBRN juga kita pakai itu. Tadi pakaian KBRN yang polisi pakai itu, semua masker apa segala macam itu KBRN punya kimia, biologi dan radioaktif. Kita kan ada penjinakan itu bom biologi. Di samping bom biasa, biologi juga. Waktu saya dan Kor saya kirim ke Maluku tuh. Satu-satunya Brimob yang ada di daerah Maluku ini punya alat itu. Dan alat itu kemarin kita sudah tes, itu kalau dia punya ini banyak, kita bisa taruh di depan airport. Jadi orang masuk di kita siram di situ. Pak Gub, Pak minta pertegas soal itu lagi, Pak. Pertegas soal maklumat Pak Gubernur, Pak. Pertegas lagi soal maklumat. Ya udah jelas, sudah di medsos sudah banyak tuh, udah. Maklumat 100M yang disiapkan itu dana negara, Pak. 100M yang disiapkan yang tadi Bapak katakan. Ya tentu APBD dong. Itu perintah presiden. Perintah presiden terutama di sosial, tapi saya tetap minta dari Kementerian Sosial, kemarin sudah tanda tangan surat, kita minta ada 100 miliar lebih untuk gimana persiapan untuk bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang ada di Pak Gub, apakah nggak ada rencana karantina lokal? Karantina lokal. Karantina mandiri.